sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Winanda Sulandari. Perkenalkan, nama saya Hedi dari kelas 15 Blok D30. Perkenalkan, nama saya Joshua Parulian Sitio. NIM saya 12192488. Perkenalkan, nama saya Trian Sugiarto dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 1219254 dengan kelas 12.2D. Kami dari kelas 12.2D akan mempresentasikan proyek kami, yaitu database apotik. Ikutin terus video kami, jangan pindah channel, oke? Di sini saya akan menjelaskan apa itu apotik. Apotik merupakan salah satu jenis usaha di bidang perobatan yang sangat memerlukan adanya sistem informasi pengelolaan data untuk mempermudah dan memperlancar kinerjanya. Dan juga apotek itu ialah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran persediaan farmasi, dan pembekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Nama saya Hengki, kali ini saya akan menjelaskan sistem yang dipakai di apotek. Yang pertama, masker supplier dan masker obat. Kedua, cetak barcode. Ketiga, transaksi pembelian obat. Keempat, transaksi penjualan obat. Kelima, pembayaran hutang dan pembayaran piutang. Keenam, laporan pembelian dan penjualan obat. Sistem ini berisi tentang data-data penjualan serta pemasukan obat. Dalam database ini terdapat tabel-tabel seperti berikut. 1. Tabel obat ditunjukkan kepada karyawan. 2. Tabel karyawan ditunjukkan kepada karyawan. Tabel pelanggan ditunjukkan kepada pelanggan. Tabel supplier ditunjukkan kepada supplier. Tabel penjualan ditunjukkan kepada karyawan. 6. Tabel pemasok ditunjukkan kepada supplier. Oke, sekarang kita ke rancangan ERD dan LRS. Berikut tahap-tahapan pembuatan ERD apotik. Pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entiti yang akan terlibat. Nah, di sini ada 6 entiti, yaitu 1 karyawan, kedua obat, ketiga pelanggan, keempat supplier, kelima penjualan, dan keenam pemasok. Dan kedua, menentukan atribut-atribut dari setiap entiti. Nanti kita tentukan atribut-atributnya ya. Yang ketiga, menentukan atribut primary key dari setiap entiti. Dan keempat, entity relationship diagram. Oke, tentu saja. Nah, ini adalah entitinya, dan ini adalah ini yang di samping-samping ini adalah atributnya. Atribut dari karyawan yaitu ID karyawan, nama, alamat, kota, status, nomor telepon, jabatan. Terus kita lari ke obat. Ke obat atributnya ada stok, ID obat, nama, harga, jenis, ID supplier. Terus ke pelanggan. Ke pelanggan atributnya ada nama, alamat, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan ID pelanggan. Berikutnya ada penjualan. Penjualan atributnya ada tanggal, jumlah, total bayar, nomor penjualan, ID karyawan, ID obat, ID pelanggan. Terus ke supplier, ini atributnya ada nama, nomor telepon, ID supplier, kota, alamat. Terus yang terakhir pemasok. Pemasok atributnya nomor pemasok, ID obat, ID supplier, tanggal, jumlah, total pembayaran, dan ID karyawan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tabel LRS-nya. Nah, ini adalah tabel LRS-nya seperti ini. Oke, tanda bintang ini, tanda bintang 1 ini adalah primary key, dan tanda bintang 2 ini adalah foreign key. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang primary key dan foreign key. Mungkin kalian
ada yang lupa. Primary key adalah suatu nilai dari basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai primary key ini adalah nilai yang unik. Nah, sedangkan secara sederhananya primary key dapat diartikan sebagai kolom yang berisi nilai unik, berfungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Nah, kalau foreign key adalah sebuah kolom atau file yang berfungsi sebagai kunci tamu, di mana kunci ini akan kita gunakan untuk relasi antara tabel. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apakah ada hubungan primary key dan foreign key? Biasanya primary key itu kita gunakan sebagai kata kunci. Nah, kayak gini, ID di tabel obat ada ID obat. Nah, ini adalah kunci dari semuanya. ID-nya ini kunci. Terus kalau foreign key ini biasanya diambil dari primary key dari sebuah tabel. Kayak gini contohnya. Ini kan di tabel obat ini ada ID obat. ID obat ini sebagai primary key, dan ke sini di tabel penjualan ini ada ID obat juga, tapi dia bukan primary key, tapi dia sebagai foreign key. Ini adalah relasinya. Inilah yang dimaksud ada keterkaitannya. Setelah itu primary key dari tabel obat kan sudah ada kan, sudah tahu kan, ID obat, terus penjualan, nomor penjualan, pemasukan, primary key-nya nomor pemasukan, terus karyawan, primary key-nya ID karyawan, terus supplier, primary key-nya ada ID supplier, dan pelanggan, ID pelanggan. Halo, perkenalkan nama saya Trian dari kelas 12 2D. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu database apotek. Nah, di sini di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang spesifikasi file. Nah, mungkin tadi teman-teman saya sudah menjelaskan sedikit apa itu apotek yang ada di PPT, atau tentang sistem yang digunakan atau yang dipakai oleh apotek. Terus menjelaskan tentang ruang lingkup yang sampai di tabel karyawan, dan menjelaskan apa itu KRD dan LRS. Langsung saja, di sini ada spesifikasi file. Spesifikasi file menjelaskan tentang file atau tabel yang berbentuk dari transformasi KRD, atau lebih tepatnya file-file penunjang atau web. File-file ini tersimpan pada nama database-nya atau database dengan parameter-parameter yang telah ditentukan. Seperti ini dia. Nah, ini adalah hasil dari RD, diagram RD bertransformasi menjadi LRS. Nah, ini dia. Jadi LRS inilah yang akan berbentuk yang namanya menjadi spesifikasi file. Ini dia. Spesifikasi filenya yang pada program aplikasi merumuskan susunan atau struktur tabel yang telah dibuat melalui proses normalisasi, sehingga tabel tersebut saling terhubung dalam sebuah database yang bernama data mobil. Ini dia. Jadi tadi itu telah tersusun, telah menjadi satu, dan mereka itu saling terhubung satu sama lain. Terus untuk spesifikasinya
file perlu diingat bahwa ini sudah baku, tidak perlu atau tidak boleh merancang sendiri. Nanti ketika kalian membuat skripsi atau tugas akhir untuk skripsi, ini sudah sangat bagus seperti ini. Spesifikasi file data karyawan ini sudah bagus sekali dan sudah baku. Nah, jadi spesifikasi file itu apa? Nah, ini nama filenya. Apa nama filenya? Nama filenya itu adalah karyawan. Terus di bawahnya akronim. Nah, akronim itu apa? Akronim ini adalah sebuah database, itu ini karyawan. Nah, di sini nama filenya. Nama filenya itu karyawan. Sedangkan database-nya itu yang masuk akronim itu adalah karyawannya. Terus ada fungsi untuk menyimpan data karyawan. Jadi data-data yang telah dibuat itu tersimpan di database-nya. Terus tipe file. Nah, di sini kita menggunakan file master. Tapi ada tipe file ini nanti akan ada beberapa file yang akan bermunculan seperti file transaksi atau sebagai tipe file laporan. Nah, jadi tipe-tipe file itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Terus organisasi file, ada index, swing file. Terus access file itu adalah ada random. Terus media file itu ada hard disk-nya. Terus panjang rekornya itu ada 94 karakter. Nah, panjang rekor ini adalah total keseluruhan dari panjang data yang bisa kalian tetapkan. Nih, misalnya ID karyawan. Di ID karyawan ini tipe datanya ada chart, terus panjang ini ada 4. Terus panjangnya ini adalah juga di bawahnya itu ada 20, ada 10, ada 30, ada 15. Nah, di sini kita bisa ditambahkan 4 ditambah 20 ditambah 10 tambah 30 tambah 15 tambah 15, jadi dia total keseluruhannya, total panjang rekornya itu adalah 94 karakter. Gimana panjang rekornya? Di sini panjang rekornya semakin panjang nilai yang diberikan akan membuat proses dalam DDL itu akan semakin lama semakin memakan memori atau semakin memenuhi memori. Nah, itu bisa ya memakan banyak ruangan mungkin ya. Terus ada file ID karyawan. Nah, di sini filenya ID karyawan. Nah, apa software yang kita gunakan? Nah, software yang kita gunakan itu adalah MySQL. Oke. Jadi spesifikasi file ini kita lihat berapa tabel data karyawan di sini. Oke. Di sini ada elemen data. Nah, elemen data ini itu ada ID karyawan. Terus akronimnya atau database-nya itu ID karyawan. Nah, kenapa di sini di elemen data sama di akronimnya itu berbeda? Di sini sedangkan ID-nya menggunakan spasi, sedangkan ID-nya terus langsung bawah karyawan. Itu karena apabila kita menggunakan menulis seperti
diakronim menulis seperti elemen data di sini, nah itu tuh nggak terbaca oleh database-nya di sana. Nah, jadi kalau kita nulis akronimnya menggunakan spasi, itu tuh akan membuat menjadi error. Nah, tipe data, terus nanti lagi ada tipe data. Nah, tipe data ini ada bermacam-macam ya, ada char, ada integer, terus ada enum, varchar juga. Nah, tapi di sini kita menggunakan char, terus ada varchar juga. Nah, lebih dominan lebih char ya. Terus panjang. Nah, sini yang saya telah jelaskan tadi itu ada 4, ada 20, ada 10, 30, ada 15 juga. Nah, ini yang dimaksud oleh panjang rekornya. Terus keterangannya itu kita menggunakan primary key. Nah, terus spesifikasi file data obat mungkin sama aja ya, sebenarnya sama seperti tabel data karyawan yang tadi. Di sini ada nama file obat, terus akronimnya obat, maksudnya database-nya, terus fungsi untuk menyimpan data obat, tipe file master juga masih digunakan, terus organisasi file, indeks frontal, terus akses filenya random, terus media filenya hard disk, terus ini juga panjang rekornya tuh 77. Nah, di sini itu ada panjangnya itu ada 8, 10, terus ada 25, ada 10, ada 10. Nah, kalau dijumlahkan semuanya itu adalah 77 karakter, sama juga seperti yang tadi.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kurang kata, kami mohon maaf untuk kami